Selamat datang di Daily Chips. Kali ini saya akan membahas film horor yang berjudul Blood Ride. Blood Ride merupakan serial horor dari Norwegia yang terdiri dari 6 episode dari 6 cerita yang berbeda dan tidak terkait satu sama lain. Cerita pertama berjudul Ultimate Sacrifice, menceritakan sebuah keluarga yang terpaksa pindah ke sebuah desa terpencil karena masalah keuangan. Namun nampaknya ada sesuatu yang aneh pada desa itu, termasuk juga penduduk di sana. Bagaimanakah kisahnya? Ultimate Sacrifice, inilah cerita selengkapnya. Sebuah keluarga yang terdiri dari sang ayah yang bernama Leon, ibu yang bernama Molly, dan sang anak yang bernama Katya beserta anjing mereka Bolt pindah ke sebuah desa terpencil karena masalah keuangan. Leon dan Katya nampaknya menyukai tempat itu. Namun berbeda dengan Molly yang sepertinya belum bisa menerima kepindahan mereka. Hal tersebut pun membuat Leon dan Molly berdebat mengenai hal yang telah terjadi dan alasan kepindahan mereka ke desa itu. Di tengah perdebatan mereka, sepasang suami istri yang menjadi tetangga mereka, Mr. dan Mrs. Kloppen, datang untuk menyapa. Mr. Kloppen mengungkapkan bahwa rumah itu sudah kosong selama 15 tahun. Dia menawarkan bantuan untuk membantu merenovasi rumah dan juga akan memberitahu tetangga yang lain untuk membantu. Sementara Mrs. Kloppen menawarkan untuk membuat barbecue. Mungkin karena Molly terbiasa hidup di kota, ajakan barbecue di pertemuan pertama mereka dirasa cukup aneh. Keesokan harinya ketika Leon dan Katya sedang bekerja merenovasi rumah, para tetangga benar saja datang untuk membantu. Namun anehnya, mereka datang dengan membawa serta binatang peliharaan mereka. Binatang yang mereka bawa pun cukup bervariasi. Ada kucing, anjing, kelinci, kambing, burung, kuda, hingga baby. Walaupun sibuk membantu merenovasi rumah, hewan-hewan itu tetap berada di dekat mereka. Mereka terus mengelus, memeluk, dan mencium hewan peliharaan mereka masing-masing. Melihat itu, Molly merasa aneh dengan kelakuan para warga di sana. Hingga tiba-tiba, 2 orang wanita datang untuk menyapanya. Karena Molly dari kota, mereka juga menawarkan untuk bertanya apapun tentang kehidupan di desa. Mendengar itu, Molly kemudian bertanya tentang hewan peliharaan para warga desa. Molly melihat semua warga memiliki hewan peliharaan dan mereka ada di mana-mana. Ada apa dengan semua hewan ini? Tanya Molly. Mendengar pertanyaan Molly, Mrs. Kloppen justru menjawab, mereka bisa berguna suatu hari nanti. Mendengar jawaban itu, Molly semakin berpikir aneh tentang desa itu. Di malam harinya, Molly mengungkapkan apa yang dia rasakan pada Leon suaminya mengenai hewan peliharaan di desa itu dan jawaban dari Mrs. Kloppen tadi siang. Molly juga merasa aneh tetangganya banyak yang datang membantu di hari Senin di siang hari, di mana sewajarnya hari Senin adalah hari kerja. Leon pun berusaha menenangkan Molly dengan berkata bahwa itu adalah hal wajar di desa, karena di desa jam kerja mungkin lebih fleksibel. Dan demi menyenangkan sang istri, Leon juga berjanji akan kembali ke kota jika perekonomian mereka kembali membaik. Di pagi harinya, saat Molly tengah jogging keliling desa, dia melihat 2 tetangganya berjalan ke arah hutan. Karena penasaran, Molly pun mengikuti keduanya. Dan ternyata yang dilakukan keduanya adalah melihat Mrs. Kloppen membunuh kucingnya sendiri di atas sebuah batu. Molly pun terkaget dan tak sengaja menginjak dahan kering yang membuat keberadaannya pun diketahui. Karena sudah terlanjur dilihat oleh Molly, dan kini Molly telah menjadi bagian dari warga di sana yang cepat atau lambat, ia pun akan mengetahui rahasia di sana. Kedua wanita itu pun akhirnya menceritakan rahasia di desa itu. Yang sebenarnya terjadi adalah desa itu dibangun di atas desa tua orang Viking. Dan batu yang Molly lihat tadi merupakan batu kurban mereka. Orang Viking biasa mengorbankan hewan di atasnya dan terkadang juga manusia demi sebuah keberuntungan. Dan 4 tahun lalu, anjing salah satu penduduk desa yang bernama Johan terkena kanker.
Hingga kemudian Johan membawa anjingnya ke hutan dan mengorbankannya di atas batu itu. Keesokan harinya, Johan memenangkan lotre sebesar 2,1 juta krona atau setara dengan 3,15 miliar rupiah. Setelahnya, berita mulai tersebar ke seluruh desa dan penduduk di sana mulai mengorbankan hewan saat memerlukan keberuntungan. Mrs. Kloppen juga mengingatkan untuk berhati-hati karena kau bisa saja menjadi serakah dan kehilangan kendali. Saat pulang ke rumah, Molly mendapati anak dan suaminya tengah pergi. Teringat dengan omongan dari tetangganya itu, Molly pun bergegas pergi ke ruang bawah tanah untuk mencari tikus. Setelah mendapatkannya, bergegas Molly membawanya ke hutan dan meletakkannya di atas batu dan kemudian membunuh tikus itu. Bergegas Molly pergi ke toko untuk membeli lotre, namun ketika menggosoknya, ternyata tidak sesuai dengan harapannya. Dengan kesal, Molly pun mendatangi kedua tetangganya, dan tetangga itu mengatakan bahwa hadiahnya tentu tergantung dengan taruhannya. Taruhan itu haruslah hewan yang berhubungan dekat denganmu. Saat kembali pulang ke rumahnya, Molly melihat Bolt anjingnya. Dan tanpa pikir panjang, kembali Molly pergi ke hutan dengan membawa Bolt, dan dengan teganya, Bolt pun dikorbankan di atas batu dengan cara menikamnya. Setelah menyelesaikan aksinya, kembali Molly pergi ke toko untuk membeli sebuah lotre. Di malam harinya, Katia merasa tak tenang karena Bolt tak kunjung pulang. Pada akhirnya, Katia dan ayahnya memutuskan untuk keluar mencari Bolt, sementara Molly tetap tinggal dengan alasan sedang tidak enak badan, yang padahal ia akan menyaksikan pengundian lotre di televisi. Namun sayangnya setelah diundi, hadiah yang didapat Molly belum sesuai dengan apa yang dia harapkan. Harga yang didapat lebih rendah dari harga yang dia bayarkan. Molly kembali menemui tetangganya dengan sangat kesal. Namun Miss Kloppen justru bertanya, "Apakah kau menyayangi anjing itu?" Molly hanya menjawab, "Ya, aku menyukai anjing itu." Katia menyayangi anjing itu lebih dari apapun di bumi ini. Dan kembali dijawab oleh Miss Kloppen, jika Katia yang mengorbankan anjing itu, maka dia pasti sudah menjadi jutawan. Karena semakin kita sayang, maka akan semakin banyak pula yang akan kita dapatkan. Itulah sebabnya mereka selalu membelai hewan peliharaan mereka karena untuk membangun ikatan kasih sayang di antara keduanya. Molly pun kembali ke rumahnya dan tak berapa lama Leon dan Katia juga pulang setelah mencari Bolt yang menghilang. Molly pun akhirnya menceritakan pada Leon tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Bolt. Dan kemudian Molly mengajak Leon untuk pergi ke hutan untuk melihat keadaan Bolt. Sesampainya di hutan, Leon pun kaget melihat Bolt yang telah mati. Ketika Leon tengah melihat Bolt lebih dekat, tiba-tiba Molly menyerang Leon hingga pingsan. Dan ketika Molly hendak membunuhnya, tiba-tiba Katia memanggil ibunya yang ternyata ia mengikuti kedua orang tuanya ke hutan. Bergegas Katia mendorong ibunya, namun Molly yang nampaknya telah dibutakan oleh keserakahan justru mencekik Katia. Dengan terpaksa Katia memukul kepala ibunya dengan batu hingga tewas tepat di atas batu pengorbanan. Di akhir cerita, Katia terlihat sudah menjadi orang yang sangat kaya. Ia duduk di atas kursi di kantornya dengan terus mengelus-elus kucing di pangkuannya. Nampaknya kematian dari ibunya di atas batu pengorbanan membuat Katia mendapatkan banyak keberuntungan. Hingga dikatakan, setelah kematian ibunya, setahun kemudian ayahnya juga menghilang tanpa jejak. Apakah Katia yang menyebabkan sang ayah menghilang? Mungkin saja melihat kekayaan yang saat ini Katia miliki. Uang dan keserakahan memang dapat mengubah manusia. Bila tidak bisa mengendalikan diri, maka kita yang akan terlena. Ketika kamu serakah, kamu akan selalu menginginkan sesuatu yang lebih baik dan lebih besar. Kemanusiaan, empati, dan simpati haruslah mencegahmu menjadi serakah terhadap apa yang ditawarkan dunia kepadamu. Dan film pun berakhir.
Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan ringkasan film ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya, biar aku makin semangat untuk membuat video-video berikutnya. See you!